Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, dan setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, mengalami lawatan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita terambil dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Amsal 21 ayat yang ke-21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menolong kita untuk hidup, menikmati berkat-berkat Allah di masa-masa yang sukar seperti ini. Banyak manusia di masa pandemi ini berorientasi bagaimana mendapatkan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pekerjaan sulit, ekonomi menjadi sulit, dan kebutuhan tidak juga menjadi semakin sedikit karena kita akan memiliki tambahan-tambahan biaya, contohnya biaya kesehatan. Obat-obatan, vitamin-vitamin harus tetap kita konsumsi di masa sulit seperti ini. Nah, firman Tuhan menolong kita bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan berkat daripada Allah. Di masa-masa akhir tahun, banyak mall memberikan promosi beli 2 gratis, gitu ya. Beli 2 gratis 1, beli 2 dapat 4. Nah, bagian firman Tuhan ini menolong kita bahwa barang siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Mengejar 2 dapat 3. Mengejar 2 dapat 3. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal pasal 21 ayat 21 mengingatkan kepada kita, menolong kita untuk hidup di dalam berkat-berkat Allah. Barang siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Bapak Ibu Saudara, dengan melakukan 2 hal akan 3 berkat yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. 2 kebenaran kita lakukan, 3 berkat menjadi bagian dalam hidup kita. Dikatakan dalam bagian ini, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih. Arti kata mengejar yang dimaksudkan adalah berusaha mendapatkan dengan sekuat tenaga untuk memilikinya. Barang siapa, kata mengejar yang dimaksudkan adalah mencari dengan sungguh-sungguh, dengan berjuang, dengan mengerahkan semua tenaganya. Apa yang dikejar? Bukan uang, bukan pekerjaan, tapi orang yang ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengejar kebenaran dan kasih. Berusaha mendapatkan, berusaha sampai mencapainya. Itu yang dimaksudkan mengejar. Berusaha mencari, berusaha mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Yang dikejar adalah kebenaran. Apa yang dimaksud dengan mengejar kebenaran? Kebenaran dalam bagian ini mari kita perhatikan. Dalam Amsal pasal 21 ayat 21, mengejar kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah righteousness. Kebenaran yang sungguh-sungguh benar, yang sejati. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang berjuang mengejar kebenaran, siapa yang berjuang untuk mencapai kebenaran itu, memiliki kebenaran itu, dia adalah orang yang diberkati. Mengejar kebenaran, memiliki Yesus, berjuang dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan Yesus Kristus menjadi milik kita saat kita beriman, percaya, menerimanya. Dan kebenaran itu bukan hanya Yesus Kristus saja percaya, terima Yesus, tidak. Tetapi kita juga harus mengejar firman-Nya. Firman-Nya adalah kebenaran. Perintah-perintahnya adalah kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran adalah orang yang berjuang untuk melakukan firman-Nya. Apa firman-Nya? Contohnya 10 hukum Taurat saja. Orang yang mengejar melakukan firman Allah, orang yang berusaha untuk melakukan 10 hukum, orang ini hidupnya akan diberkati oleh Tuhan.
orang yang melakukan bagian firman ini. Apa 10 hukum itu? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesuslah yang kamu cari, yang kamu utamakan di hari Minggu seperti ini. Yang kita utamakan adalah beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Yang kita lakukan dalam hidup kita, yang kita utamakan adalah hanya Yesus. Hidup di dalam doa, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mencari firman. Firman-Nya itu tidak kita tinggalkan, kita kejar. Itu berarti bahwa tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari kita tidak akan pernah meninggalkan firman-Nya. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang mencari dia akan mendapat. Saat kita mencari firman, kita akan mengerti berkat firman itu. Berjuang melakukan kebenaran. Apalagi beribadah saat hari Sabat, memberikan persembahan. Jangan di masa sulit seperti ini, mungkin kita juga belum bisa pergi ke gereja, tapi bukan berarti kita tidak harus memberikan persembahan. Persembahan harus tetap diberikan kepadanya. Berikan dengan ketaatanmu. Apapun yang ada padamu, jangan engkau tidak memberi persembahan. Sisihkan bagian-bagian yang menjadi keperluanmu, tapi utamakan untuk Tuhan, itu yang nomor 1. Saat engkau menerima berkat perpuluhan, itu nomor 1. Sesudah itu ucapan syukur, persembahanmu tetap harus diberikan kepada Allah. Oh, ini kita tidak ada ibadah tidak ada, tetapi Tuhan tetap ada. Kepadanya kita harus tetap naikkan syukur, harus berikan persembahan. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran. Yang berikutnya orang yang melakukan kasih. Dalam ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-19 dari Amsal 21 ada 4 tindakan orang yang hidup di dalam kasih. Secara praktis Amsal 21 menjelaskan orang yang hidup di dalam kasih itu memelihara perkataannya. Amsal ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-19. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Orang yang mengejar kasih. Orang yang mengejar kasih itu adalah orang yang berjuang menjaga perkataannya. Supaya perkataannya tidak membuat orang lain tidak betah. Perkataannya membuat orang lain menjadi tidak suka. Bahkan dikatakan padang gurun lebih baik, sotoh rumah lebih baik daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Orang yang hidup di dalam kasih tidak suka mengajak orang lain bertengkar, tidak suka memprovokasi, tidak suka memancing kemarahan, tidak suka memancing emosinya. Kejarlah kasih. Usahakanlah untuk memelihara perkataanmu, karena perkataan itu sesungguhnya adalah alat untuk mengasihi, bukan alat untuk menyakiti. Apalagi kasih? Kasih itu jujur, lurus jalannya, apa adanya, mengatakan apa yang sebenarnya. Apalagi mengasihi? Mengasihi itu menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Apalagi mengasihi? Mengasihi itu mendengar jeritan orang yang lemah. Jadi saat di rumah kita ada orang yang lemah, ada yang menjerit, yang meminta pertolongan, mari kita usahakan, kita kejar kasih itu dengan mendengarkan apa yang sedang menjadi seruan mereka. Anak-anak kita, manusia yang lemah membutuhkan pertolongan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita itu kaum yang lemah yang memerlukan pertolongan kita. Dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa-masa pertumbuhan anak kita membutuhkan bimbingan, membutuhkan pertolongan. Saat mereka menjerit meminta pertolongan, berikan pertolonganmu. Jangan engkau tidak mempedulikannya. Orang yang mengejar kasih, begitulah engkau berjuang menolongnya. Demikianlah sesungguhnya mengejar kasih itu. Mendengar jeritan orang yang lemah, mendengar jeritan pasanganmu, mendengarkan jeritan sesama saudara persekutuanmu. Orang yang mengejar, orang yang berusaha untuk mendengarkan jeritan orang yang lemah, dia adalah orang yang mengejar kasih itu. Apalagi memberi secara diam-diam dan sembunyi. Orang yang mengasihi, orang yang memberi tidak dengan berkoar-koar, tetapi membagikan dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam. Perhatikanlah bagian di dalam Amsal 21 ini. Orang yang mengejar kebenaran, orang yang mengejar kasih akan mendapatkan 3 berkat. Berkat yang pertama yaitu adalah kehidupan. Berkat yang kedua adalah kebenaran. Dan berkat yang ketiga adalah kehormatan.
Orang yang hidupnya mencari Tuhan, melakukan firman-Nya, hidup dalam ibadah, hidup tidak lupa dan mengutamakan persembahan kepada Tuhan, hidup di dalam kasih, bahkan mengejar kasih itu. Dia tidak santai-santai untuk mengasihi, tapi dia berjuang melakukannya. Dia akan memperoleh kehidupan. Apa arti dari kata kehidupan dalam bagian ini? Dalam bagian firman Tuhan ini, kehidupan yang dimaksudkan adalah tinggal tetap aman dalam hidup yang kekal. Tapi hidup yang dimaksudkan juga adalah seperti pohon. Seperti pohon. Pohon itu kalau di dalam Mazmur pasal 1 dijelaskan pohon yang dimaksudkan di sini pohon yang hidup, pohon yang hijau, pohon yang selalu memberi buah, pohon yang selalu berdampak. Jadi orang yang hidupnya mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, berusaha melakukan firman, berjuang sampai dia berhasil melakukan firman itu dan juga melakukan kasih, dia akan memperoleh kehidupan. Hidupnya bukan sebuah kematian. Hidupnya ini tidak mati, tapi hidup. Hidupnya ini berguna. Hidupnya ini bertumbuh. Hidupnya ini berbuah. Hidupnya mengalami perubahan demi perubahan dan menghasilkan sesuatu bagi sesamanya. Itu berkat. Karena banyak orang menghabiskan hidupnya dengan tidak ada apa-apanya. Hidup ini bukan seperti sebuah kehidupan yang menghasilkan, tapi hidup ini ya sama seperti partisi, sama seperti bunga artificial yang dia tidak hidup tapi ya mati. Dia tidak menghasilkan sesuatu hanya begitu saja. Apakah hidup kita ingin menghasilkan sesuatu, ingin hidup kita berbuah? Mari kita utamakan Tuhan dan mengejar kasih itu. Yang berikutnya berkatnya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kembali kebenaran ini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Orang yang berjuang mencari, menemukan firman, berjuang untuk melakukan firman, dia sendiri akan dapat menikmati Allah. Saat dia membaca firman Tuhan, dia mengerti suara firman Tuhan itu bagi dirinya. Saat dia berjuang melakukan firman itu, dia akan menikmati berkat-berkat dari kuasa firman itu. Barang siapa melakukan firman, dia akan menemukan mujizat-mujizat kuasa firman di dalamnya. Berkat yang ketiga adalah kehormatan. Kehormatan ini menggunakan istilah kabut, kemuliaan, kemegahan, keindahan. Kehormatan ini merupakan ungkapan figuratif, ungkapan gambaran orang yang mencari Tuhan, orang yang hidupnya berjuang terus melakukan kasih. Dia tidak hanya mendapatkan sebuah kehidupan dan hidupnya berarti, bermakna, atau dia menikmati Tuhan dan menemukan Tuhan saat dia berdoa dan membaca firman Tuhan, tetapi dia akan dibuat Tuhan menikmati kemuliaan. Kemuliaan ini artinya dicukupkan, berlebih, menikmati kemegahan daripada Tuhan, menikmati hidup yang dicukupkan oleh Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. Orang benar tidak dibiarkan, orang benar tidak ditinggalkan, orang benar akan dicukupkan, bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ini yang dimaksudnya. Dibuat Tuhan berkecukupan. Pas butuh dicukupkan, pas memerlukan uang untuk makan minum dicukupkan, uang untuk bayar sekolah dicukupkan. Apa yang menjadi keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kepercayaan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus bukanlah sebuah kehidupan yang mati, yang tidak bertumbuh, yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan apa-apa. Kejarlah 2, maka engkau akan mendapatkan 3. Kejarlah kebenaran dan kasih, maka kehidupan, kebenaran, dan kehormatan itu menjadi bagianmu. Kristus memeliharamu, Kristus mencukupkanmu, dan Kristus dapat engkau nikmati dalam seluruh kehidupanmu. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Kejarlah 2, 3 engkau dapat. Kejarlah kebenaran dan kasih, maka engkau akan mendapatkan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengurapi dan memberkati kami.
Engkau menolong setiap jemaatmu yang saat ini sedang hidup di dalam pergumulan yang berat, menjelang akhir tahun hidup dengan penuh tantangan. Tetapi biarlah kami tidak mengutamakan untuk mencari kebutuhan kami secara jasmani saja, tetapi kami sungguh menomorsatukan Tuhan. Yang kami kejar, yang kami cari dalam hidup kami adalah Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, dan kami melakukan kasih itu. Kami berjuang melakukannya hingga kami mampu melakukannya. Sehingga berkat-berkat-Mu itu Engkau sediakan dan Engkau berikan bagi kami. Engkaulah kebenaran dan hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu, dan jemaat-Mu memperoleh hidup kekal dan kehidupan di bumi ini dalam pertolongan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya jemaat-Mu dalam pemeliharaan-Mu mengingatkan mereka untuk menyembah Tuhan, memberikan pujian dan syukur, juga persembahannya kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kami naikkan syukur kami naikkan doa kami naikkan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dia Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.